Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Rehana dengan NIM Aktif 107. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview survei konsumsi pangan di tingkat nasional. Nah, salah satu survei konsumsi pangan yang dilakukan di tingkat nasional yang banyak diketahui orang juga adalah neraca bahan makanan. Ini adalah neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 hingga 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Nasional tahun 2024. Nah, yang pertama yaitu adalah elemen penyusun. Jadi, elemen penyusun dari NBM ini itu ada 3. Yang pertama ada penyediaan, kemudian penggunaan, serta ketersediaan per kapita. Penyediaan ini berkaitan dengan produksi, baik itu input maupun output, kemudian perubahan stok, terus juga impor dan ekspor. Kalau penggunaan ini berkaitan dengan pakan, bibit, industri, makanan, dan makanan, kemudian yang tercecer atau penggunaan lain, dan lain sebagainya. Kalau ketersediaan per kapita ini dinyatakan dalam berat dan juga periode tertentu seperti kilogram per tahun atau gram per hari, serta kandungan-kandungan dari zat gizi, seperti energi, protein, dan lemak. Nah, untuk komponen NBM sendiri itu terdiri dari 19 komponen yang lengkap. Ini tercantum di lampiran, di laporan NBM-nya. Nah, kemudian untuk sumber data pokok yang digunakan dalam penyusunan NBM ini itu ada 9. Yang pertama ada produksi, ini melibatkan 5 instansi, 5 lembaga, 5 badan yang berkaitan, yang berkontribusi. Kemudian yang kedua ada impor dan ekspor, ini juga melibatkan 1 badan untuk berkontribusi dalam sumber datanya. Kemudian ada stok juga yang berkontribusi adalah Bulog, kemudian bibit padi dan palawija juga 1 badan, kemudian industri juga 1 badan, konsumsi rumah tangga juga 1 badan, kemudian besaran dan angka konversi ini dilihatnya berdasarkan kajian, studi-studi, dan pendekatan-pendekatan dari instansi terkait. Kemudian untuk penduduk ini didapatkannya dari buku proyeksi penduduk Indonesia, sensus, dan BPS. Kemudian kalau untuk komposisi gizi itu didapatkan dari daftar komposisi bahan makanan hingga tabel komposisi pangan Indonesia. Nah, kemudian metode penghitungan yang dilakukan untuk menyusun NBM ini, karena tadi ada 3 elemen, penyediaan, penggunaan, ketersediaan, maka ketiganya pun memiliki metode penghitungan yang berbeda-beda. Untuk penyediaan, metode penghitungannya itu melibatkan variabel total penyediaan dalam negeri atau total supply, kemudian variabel produksi, kemudian variabel stok akhir, variabel stok awal, variabel impor, dan variabel ekspor. Kemudian untuk metode penghitungan penggunaan itu melibatkan variabel total penggunaan atau total utilization, kemudian ada variabel pakan, variabel bibit, variabel industri, variabel tercecer, variabel ketersediaan bahan makanan, serta variabel penggunaan lain. Begitupun juga dengan ketersediaan, ini masih melibatkan perhitungan dari 2 elemen sebelumnya, yaitu penyediaan dan penggunaan. Nah, kemudian hal-hal yang bisa kita ketahui dari NBM ini adalah yang pertama gambaran ketersediaan pangan. Ini terkait energi, lemak, protein yang bisa disajikan dalam kapita atau tren tahunan. Kemudian juga sumber penyediaan pangannya, baik itu mungkin dari produksi dalam negeri, impor, ekspor, seperti itu, atau stok. Nah, kemudian juga dapat diketahui perbandingan ketersediaan dengan rekomendasi WNPG, kemudian juga dapat diketahui skor pola pangan harapan hingga ketergantungan pada impor dan ekspor. Nah, ini merupakan contoh skor PPH. Ini adalah skor PPH ketersediaan di tahun 2022 sampai 2024. Kemudian ini selanjutnya adalah perbandingan skor PPH ketersediaan dan juga skor PPH konsumsi di tahun 2022 hingga 2024. Nah, kalau ini adalah data ketersediaan zat gizi, baik itu energi, kemudian protein, dan juga lemak, dilengkapi dengan grafik perkembangan ketersediaan masing-masing zat gizinya. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasannya, metode NBM ini memiliki kelebihan bisa memberikan gambaran yang lengkap makro, maksudnya yang komprehensif, yang menyeluruh terkait penyediaan dan juga pemanfaatan pangan dalam suatu wilayah dan dalam periode tertentu. Kemudian juga ini bisa menjadi dasar penyusunan PPH, pola pangan harapan. Kemudian NBM ini pengemasan informasi dan visualisasinya cukup menarik, serta bisa membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama di sektor pangan dan gizi. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama, NBM ini tidak mampu menggambarkan konsumsi pangan berdasarkan status ekonomi, kondisi ekologi, dan juga musim, karena memang ini adalah fokusnya di nasional.
Kalau mau hal yang lebih detail itu bisa dilakukan di tingkat rumah tangga atau individu. Kemudian yang kedua, tidak menggambarkan konsumsi aktual rumah tangga, ya karena lagi-lagi memang ini nasional. Kalau mau aktual rumah tangga, disarankan langsung melakukan survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga saja. Kemudian ini juga terbatas, kelemahannya adalah terbatas pada 3 zat gizi, yakni energi, protein, dan lemak tadi. Kemudian datanya ini sangat amat bergantung pada ketepatan pelaporan antar instansi yang tadi sama-sama berkontribusi untuk sumber data pokoknya, serta rentan bias dari ketidakakuratan stok dan juga pencatatan industrinya. Baik, itu tadi terkait NBM. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.